Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Maulana Muhammad, NIM 2110304104185. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review materi pola dan arsitektur perangkat lunak. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, pola dan arsitektur perangkat lunak, desain arsitektur, layer pattern, client server dan master slave pattern, filter dan broker pattern. Yang pertama, pengenalan pola dan arsitektur perangkat lunak. Pola arsitektur mengacu pada pola atau kerangka kerja yang digunakan untuk merancang struktur keseluruhan dari suatu sistem perangkat lunak. Ini merupakan aturan dan pedoman untuk mengatur hubungan antar subsistem. Contohnya, hubungan antara klien dan server. Klien bertanya, server yang menjawab. Hubungan antar sistem dan pengguna, menghitung keuntungan dan kerugian, komponen apa saja yang dipakai, koneksi apa saja yang dipakai. Selanjutnya, komponen arsitektur perangkat lunak. Yang pertama, tujuan dan filosofi sistem. Mengetahui tujuan dan misi kita, sehingga kita mengetahui tujuan dan misi kita memiliki dasar yang jelas. Asumsi dan dependensi. Ini menjelaskan di setiap sistem ada atau tidak ketergantungan pada sistem lain. Pastikan sistemnya independen atau dependen. Dan biasanya sistem yang besar itu saling berketergantungan, seperti halnya Sikadu dan e-learning. Persyaratan. Ini menyesuaikan kebutuhan. Misalnya sistem diakses desktop, HP atau tablet. Syaratnya harus menggunakan framework seperti Bootstrap. Pengelompokan yang dimaksud bagian-bagian sistem yang harus digabungkan supaya menjadi lebih baik. Selanjutnya, desain arsitektur. Proses desain untuk mengidentifikasi subsistem yang membentuk sistem dan kerangka kerja untuk mengontrol dan komunikasi subsistem. Dapat dikatakan bahwa desain arsitektur merancang struktur keseluruhan dari sistem. Keuntungannya, komunikasi stakeholder. Arsitektur dapat digunakan sebagai fokus diskusi oleh stakeholder. Analisa sistem memungkinkan menganalisis sistem yang dapat memenuhi persyaratan non-fungsional. Dapat digunakan kembali. Arsitektur dapat digunakan kembali di berbagai sistem dan produk arsitektur yang dapat dikembangkan. Selanjutnya, layer pattern atau pola lapisan, membantu untuk menyusun aplikasi yang dapat didekomposisi menjadi kelompok subtugas yang masing-masing berada pada tingkat abstraksi tertentu. Jadi di setiap layar pasti memiliki tugas masing-masing. Contohnya misal mau masuk sebuah ruangan, yang pertama itu harus melewati pos satpam yang fungsinya memfilter apakah yang masuk itu mahasiswa atau dosen atau warga universitas. Singkatnya, pola ini berarti bahwa masalah yang berbeda secara konseptual diimplementasikan secara terpisah dan lapisan dari tingkat abstraksi yang lebih tinggi menggunakan layanan dari tingkat abstraksi yang lebih rendah atau sebaliknya. Jadi di setiap permasalahan akan diselesaikan di setiap subsistem. Subsistem mempunyai tugasnya masing-masing. Layar akan turun ketika sudah lolos pada tahap awal. Contohnya pada pos satpam, jika difilter bahwa itu mahasiswa, maka akan lolos dan akan masuk ke ruangan. Begitupun sebaliknya, jika kita mau kembali maka harus melewati layar-layar yang sudah dilalui tadi. Misalnya kalau kita mau pulang, itu kita harus keluar dari ruang kelas dan mau tidak mau harus melewati pos satpam yang kita lalui tadi. Selanjutnya, client server. Singkatnya, client server adalah hubungan antar klien dan server. Klien meminta sedangkan server melayani.
Contohnya akses basis data jarak jauh, sistem file jarak jauh, aplikasi berbasis web. Contohnya pada sistem SIKADU. Jika klien login ke menu SIKADU, maka akan menemui beberapa menu. Jika klien meminta mengeklik menu pada sistem KRS misalnya, maka sistem akan memunculkan tampilan sistem dari KRS tersebut. Selanjutnya master slave menggambarkan hubungan antara dua perangkat atau proses di mana suatu perangkat atau proses memiliki kontrol penuh atau master, sementara yang lain mengikuti instruksi dari yang pertama atau slave. Komponen master mendistribusikan pekerjaan ke komponen slave dan memanage dari hasil yang dikembalikan oleh slave. Contohnya pada gambar ini, master mendelegasikan pekerjaan atau membagi pekerjaannya ke slave 1, slave 2, dan 3. Setelah slave 1, 2, 3 selesai, maka hasilnya akan dikembalikan ke master dan master akan memutuskan hasil mana yang akan dikembalikan kepada klien. Salah satu strategi yang mungkin adalah memilih hasil dari slave yang selesai pertama kali. Selanjutnya pipa filter atau saluran data. Filter mengkonsumsi dan mengirimkan data secara bertahap, menghasilkan output segera setelah tersedia dan tidak menunggu sampai semua input dikonsumsi. Data yang lewat itu melalui saluran pipa yang nantinya akan melalui proses di dalam komponen filter, dan hasil output akan keluar tidak harus menunggu inputannya selesai dikonsumsi, karena setiap pemrosesan di saluran pipa yang sudah melalui komponen filter akan menghasilkan output. Selanjutnya broker pattern, pola desain perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem terdistribusi untuk mengelola komunikasi antara klien dan server. Broker digunakan untuk menyusun sistem terdistribusi dengan komponen yang terpisah yang berinteraksi dengan pemanggilan layanan jarak jauh. Sistem ini sangat tidak fleksibel karena komponen harus mengetahui detailnya. Semisal ada sebuah counter menjual beberapa merek HP dan broker adalah penanggung jawab atau sales, sedangkan klien adalah pembeli. Counter tersebut menjual beberapa merek HP, merek Samsung, Oppo, Lenovo, Xiaomi. Akan tetapi counter memberikan informasi atau data kepada broker bahwa counter tersebut hanya menjual HP merek Oppo dan Lenovo. Akibatnya saat klien atau pembeli meminta HP merek Samsung, broker menolak atau tidak melayani karena informasi yang diberikan oleh counter tersebut tidak menjual HP merek Samsung. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.